muka kebak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Deok Motovlog. Eh, Pertama-tama ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya atau tingkah laku saya, mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah. Selamat menunaikan Idul Fitri, teman-teman. Sekarang kita mau ke apa? Menjemput dulu doi. Kita ke rumah dulu, ke rumah keluarga doi dulu, teman-teman. Siang-siang begini, panas-panas begini, teman-teman. Semoga tidak macet ini. Karena aduh, panas pisan, panas sekali, teman-teman. Jadi yang dikangenin Yang dikangenin Lebaran tuh apa nih teman-teman? Selain dari THR nih, pastikan nih kalian-kalian ya kalian tuh ya sama sih termasuk kayak juga tuh pasti kita mau tambahkan THR gitu teman-teman. Cuman apa ya eh momen-momen selain THR tuh apa sih yang lebih penting gitu kan selain dari THR tuh? Apa coba teman-teman yang selain momen terpenting terhadap THR itu apa selain momen THR? Nah, gimana ya awal ceritanya? Jadi gini teman-teman, apa ya? Kita tuh kan kayak udah dewasa nih. Kalian pernah ngalamin nggak kayak rasanya banyak banyak dosa, banyak kesalahan atau banyak kelakuan kita yang emang bikin orang tua marah, terus selalu bikin orang tua kesal ke kita gitu kan. Jangan nih teman, yang saya alamin sekarang tuh ya kayak gitulah teman-teman ya. Saya sampai ke sampai minta maaf gitu kan ke orang tua, sampai ya ya baru pertama kali tuh bisa sujud gitu depan orang tua gitu kan, depan mama lah terutama gitu. Itu momen momen haru untuk tahun ini gitu kan, untuk saya pribadi itu karena baru pertama kali minta maaf secara sujud ke kaki gitu kan, terus dipeluk gitu. Itu momen-momen yang emang haru lah buat saya pribadi gitu, karena minta maaf kalau selain lebaran itu pun bisa gitu, cuman kadang kan kayak ya momennya itu tuh kadang ada agak kurang pas gitu, atau enggak kayak ya emang apa ya disebutnya tuh susah lah sih kalau ngejelasin tentang kayak orang tua itu teman-teman, karena apa ya kalau orang tua tuh sensitif gitu. Saya tuh saya pribadi tuh kalau udah ngobrolin tentang orang tua tuh pasti gitu kan, pasti kadang terharu, apalagi di diri pribadi saya tuh kayak ya saya banyak dosa nih, banyak membuat kesalahan gitu kan.
Apa kalian ada yang ngalamin kayak saya gini? Saya kayak apa ya? Kadang ada nih niat kayak eh ah ntar kita minta apa? Saya minta maaf ke orang tua dengan cara begini gitu. Kita udah niat nih bener-bener tiba-tiba enggak gitu kan. Terus kan, wah nanti saya mau minta maaf ke orang tua dengan cara begini. Ternyata enggak gitu. Malam teman-teman. Macet euy. Gitu kan kadang kayak wah kita niat nih udah dari misalkan kita dari jauh-jauh hari udah niat wah tanggal sekian atau hari anu saya bakal minta maaf nih ke orang tua dengan cara begini dengan cara begitu. Nah nanti tuh pas hari H tuh kadang enggak gitu kan, kadang ya cuman biasa gitu. Alhamdulillah tuh tadi saya niat bener pas sholat id gitu kan, saya niat bener ingin apa minta maaf ke orang tua kayak yang apa ya, minta maaf sebesar besarnya ke orang tua gitu kan, sampai kayak ya bisa sujudlah ke orang tua tuh karena tahu gitu di diri saya tuh banyak kesalahan gitu teman-teman. Kalian pernah ngalamin seperti itu ya, ngalamin kayak kita udah niat nih gitu kan ternyata enggak gitu. Nah, cobalah kalian niatin lagi teman-teman, coba kalian apa namanya tegesin ke diri sendiri juga karena ini yang saya alamin ya teman-teman, ini apa ya, ya emang bener gitu kan kayak orang tua tuh sensitif ya kan, jangan sampai kayak ngelukain hati orang tua tuh itu wah bahayanya tuh apa ya, instan loh teman-teman itu karena hati orang tua tuh jangan sampai apa ya, jangan sampai dilukain gitu teman. Pernah nih waktu tahun berapa ya, waktu masih SMP tuh teman-teman, itu waktu pertama kali punya motor Grand tuh tahun Grand 19 ya 91, Grand 91 kalau nggak salah. Itu baru pertama kali punya motor. Ini agak lama dari punya motor itu. Teman-teman SMP tuh waktu itu zaman-zaman SMP ya teman-teman, mau ngajak mantai itu ke daerah Garut. Nah, itu lupa lah 2000 berapa. Itu tuh saya tuh nggak diizinin sama orang tua tuh. Ya terutama sama mama lah gitu kan. Nggak diizinin sama mama. Nggak diizinin nih sama mama tuh nggak diizinin sama sekali. Sampai kayak ya udah bawa teman ke rumah biar izin ke rumah gitu kan. Maksa tuh izin gitu kan. Maksa izin akhirnya ya udah kan mau nggak mau tuh. Nah di sini nih teman-teman mulainya tuh kan, mulainya tuh kayak salam nih ke, ke ayah salam itu diterima teman-teman. Cuman kayak was-was gitu kan, terus kayak banyak apa diperingati gitu kade hati-hati gitu kan. Nah pas mau salam ke mama ini itu ditolak teman-teman, mau salam ke mama ditolak, terus mama nangis gitu karena kayak ya mungkin nggak nerima gitu kan, anaknya tuh pingin main gitu kan, maksa gitu kan tanpa ikhlas diizininya gitu, emang ikhlas cuman kayak ya sakit hati lah gitu. Mama nangis nggak diterima nih teman-teman salam teh, sama sampai apa ya, sampai apa ya, turun air mata lah gitu lah kan, turun air mata. Itu berangkat dari Bandung sampai ke Garut tuh aman teman-teman,
Itu sampai pantai, iya sampai rumah temen daerah Cikajang itu istirahat, subuh sampai ke pantai. Nah itu pagi-pagi sampai sore itu normal, nggak ada apa-apa teman-teman. Ya biasa aja gitu kayak ya senang-senang lah gitu kan main gitu. Nah udah di situ malamnya kejadian teman-teman. Ya mungkin gitu, kita kan kurang tahu ya karena kan se apa ya sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya anak, yang namanya orang tua tuh nggak akan pernah mendoakan anaknya jelek gitu kan ya, nggak akan pernah gitu. Nah nggak tahu emang mungkin karmanya saya pribadi apa melawan orang tua gitu kan. Itu malamnya muka kebakar gara-gara kayak apa tuh yang adegan-adegan debus itu loh, yang yang sembur api gitu kan. Nah kan harusnya tuh biasanya tuh kan itu kan yang udah ahli gitu kan, terus kayak yang saya tahu juga pakainya bukan pakainya pakai minyak tanah tuh dulu tuh kan. Nah, saya tuh pakai bensin motor, jadi kayak itu kan motor-motor Grand gitu kan ya, Vespa itu kan apa ya kayak 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 apa gampang gitu loh si ngambil bensinnya gitu kan, tinggal dicabut bensin selang bensinnya doang, itu ada sambungan lagi udah pakai gitu kan. Nah diambil tuh satu aqua gelas lah kalau nggak salah tuh, ya satu aqua gelas. Nah kan lagi bakar-bakaran tuh, si teman-teman sebagian ada yang mancing, sebagian di pinggir pantai kan, karena kita tidur di pinggir pantai itu pakai karpet gitu. Dari situ saya minum bukannya yang di kumur gitu, ambil api disembur, ternyata apinya berbalik ke muka teman-teman. Nah di berbalik ke muka tuh eh, teman saya tuh nggak bisa nolong karena bingung kan gitu kan, air bersih terbatas gitu kan, karena zaman SMP kayak uang-uang patungan lah gitu terbatas. Nah akhirnya kayak salah satu temen tuh teriak gitu kayak eh, masukin ke pasir, masukin bebesin ke anu kesik, bebesin ke anu kesik. Kalau kata Indonesia mah kayak wah masukin ke pasir gitu kan. Akhirnya saya nggak pikir panjang tuh, di muka saya dimasukin ke pasir, dibalur sama pasir, hilang tuh api gitu. Karena yang apa ya, tartar nyebrang dulu teman-teman. Nah terus apa sih, kelihat gitu si api tuh ada di mata gitu teman-teman, ada di mata gitu kelihat bener-bener. Nah, karena pas dimasukin ke pasir tuh udah normal. Nah di situ udah mulai nggak sadar, bukan nggak sadar ya, kayak pikiran-pikiran, terus muka tuh udah nggak kayak panas, terus kayak bingung lah campur aduk, panas sama api, terus lengket sama pasir pantai kan gitu, jadi semua lengket lengket panas sama melepuh si kulit tuh. Akhirnya biasa aja, apa saya bilang ke teman-teman yang ada di lokasi itu kayak jangan bilang ke yang lain gitu kan, karena itu di tempat tuh cuma ada bertiga apa berempat, sisanya ada yang mancing gitu kan. Nah, akhirnya kayak ya udah katanya, nggak usah dikasih tahu kan, ya lah gitu nggak usah kasih tahu. Itu jarak berapa, itu jam berapa ya, jam 9-an kalau nggak salah. Nah mau ke tengah malam, pas pegang leher tuh udah melepuh kulit tuh kan. Ah pikirnya ya cuman leher doang, berarti muka aman nih, tidurlah. Beres bangun tidur, wah itu ngeri pas, wah temen-temen sampai kaget. Kalau kata Sundanya mah, mana gelut di mana, mana gelut di saha gitu kan, segala macam ditanya. Ya, saya jawab gitu kan kayak enggak gitu kan, nggak berantem gitu.
Nah udah nggak gelut gitu kan, nggak berantem gitu. Nah baru di situ ngomong temen yang ada di lokasi, kebakar gitu, karena gara-gara bensin bla 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 gitu kan. Wah langsung lah teman yang izin ke rumah tuh kan sampai marahin kayak mana nanaonan gitu kan, nyawa orang nu izin ka kolot maneh gitu kan, wah segala macam. Udah diam we, sok tak tinggal itu kanu spion, kanu kaca teangan pas ngelihat kaca, ya Allah, itu muka hancur teman-teman, kayak alis sebelah kanan nggak ada, iya sebelah kanan, kalau sebelah kanan nggak ada, telinga yang kiri itu habis kebakar, leher habis, terus dekat mata itu kebakar, di hidung, di pipi itu gosong lah muka gitu. Cuman yang parahnya itu telinga kebakar sampai kayak melepuh lah gitu tuh, telinga sama leher. Yang lain itu kayak nambusan doang, jadi kayak emang apa, kebakar juga gitu sih muka teh. Nah dari situ ya udahlah gitu kan, pulang lah, pulang dari, berarti, nah pulang tuh kita lewatnya ke arah Ciwidey, berarti kita lewat Cidaun kalau ya. Dari Garut tuh kita pulang lewat Ciwidey. Nah kita berhenti dulu di Cidaun di rumah teman, setelah itu kayak ya udahlah. Nah aneh gini nih, terus tuh waktu di apa, di rumah temen, di rumah saudara temen itu, motor tuh tiba-tiba gubrak gitu kan jatuh. Itu padahal cuman temen saya tuh duduk doang gitu, tiba-tiba gubrak, tahu-tahu kawat kupling putus gitu kan. Ya udah ganti, di situ ada yang bawa kan temen pakai Vespa gitu kan. Nah setelah itu pulang nih lewat Cidaun. Nah si baut rem depan itu copot, ya bisa disambung, gak ada rem depan nih, jadi kita akalin kayak pakai kawat kupling bekas kita tali. Nah ya, sebelumnya tuh cuman pakai baut doang, kita cobalah, tahu-tahu pas di masuk apa, masuk hutan nih, masuk leweng gitu kan, itu lagi belok, si apa ya, kampas depan tuh tiba-tiba nyangkut teman-teman, tiba-tiba nyangkut, hampir mau jatuh. Dari nyangkut itu hampir mau jatuh teman-teman, jadi pas nyangkut pop itu hampir mau jatuh, udah nggak seimbang, untung kan berdua sama temen nih, dia kayak belok set, mau gitu tep, maju mau jatuh gitu, langsung set diem gitu kan, ternyata nyangkut tuh si bracket terbawah tuh. Nah, akhirnya di situ kan ya udah, apa, ditali aja katanya pakai kawat kupling yang bekas tadi. Oh ya udah, coba tali aman nih teman-teman, ditali aman. Nah di sebelumnya, iya bener, setelah itu lurus nih motor ya, bisa jalan lurus nih teman-teman, enak set ngebut gitu. Nah itu tiba-tiba nggak bisa turun gas teman-teman, posisi gigi 4, di depan udah tahu belokan gitu kan, itu nggak bisa direm, gas nggak bisa turun, udah maju terus gitu kan. Nuh, udah maju terus, depan lurusan, aduh mau gimana gitu kan, depan belok masa harus lurus masuk ke jurang gitu kan. Wah, ditambah itu di belakang tuh sisa motor saya, berdua saya sama teman saya, di belakang ada satu motor, berarti ada tinggal saya sama teman saya di belakang gitu kan. Itu lurus teman-teman. Nah, akhirnya dipaksa, ya udah coba belok, paling jatuh ngegel apa, eh, gitu kan, nyamping gitu kan, paling jatuh nyamping gitu, dipaksa belok, emang gak jatuh teman-teman. Tapi pas ngelihat depan itu ada motor warga situ lagi ngebut juga, wah panik lah, ke kiri ikut kiri, saya ya, kita kiri, saya kiri ikut dia berarti kanan gitu kan, saya kanan dia kiri jadi sama gitu.
akhirnya nggak apa ya, alhamdulillahnya tuh nggak kejadi tabrakan. Dari situ ya kaget, bingung juga mau marah, yang marah siapa gitu kan. Cuman ya sih di situ ya udahlah, nah, habis dari situ udah nggak ada kejadian teman-teman. Makanya saya mengingatkan teman-teman semua yang menonton video ini, janganlah kamu melukai hati orang tua kalian, apalagi sampai membuat nangis orang tua. Itu sakit teman-teman, jangan pernah ngalamin. Ya cukuplah ini saya berbagi, apa ya, berbagi pengalaman saya tuh kayak gini gitu kan. Jangan sampai teman-teman semua merasakan, apalagi sampai lebih parah loh gitu teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya. Sekian dulu video saya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Teman-teman, jangan lupa share-share juga teman-teman pengalaman ya. Terima kasih.